artikulasi, mengkomunikasikan gagasan, kemudian gesturnya, tensi emosinya, itu kan publik akan lihat semua nanti itu. Nah, saya kira hal-hal yang begitu yang lebih publik ingin lihat. Kalau seandainya tidak ada debat, orang bisa dibangun citranya macam-macam kan, dibentuk, kemudian dibikin kegiatan-kegiatan. Tapi dengan debat ini, itu publik bisa melihatnya utuh nih. Mulai dari gagasan, stabilitas emosi, artikulasi komunikasinya untuk mengkomunikasikan gagasan, kemudian menangkap pesan. Kan banyak menangkap pesan itu penting. Ya, keterbatasan waktu itu yang membuat nanti lebih banyak gimmicknya daripada substance-nya. Contoh, coba lihat hasil debat pertama. Apa yang paling menonjol? Mas Anies, Mas Anies. Saya ini nggak butuh jabatan, sorry ye, gitu. Yang kayak gitu yang jauh lebih menonjol di ruang publik ketimbang substance-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi kita bertemu dalam program Forum Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin. Ya, Sobat Forum dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bersama, dalam waktu dekat akan dilangsungkan debat Cawapres oleh KPU, seperti yang sudah disampaikan pada saat pelaksanaan debat Capres perdana di beberapa waktu yang lalu. Nah, terkait akan dilangsungkannya debat Cawapres pada hari Jumat 22 Desember mendatang. Hari ini kami sudah menghadirkan seorang narasumber, juru bicara salah satu pasangan Capres-Cawapres, yakni Abangda kami, Bang Andi Sinulinga. Apa kabar Bang? Baik, Darwin. Nah, Bang Andi ini juru bicara dari pasangan Amin, Anies Baswedan dan Caimin. Gimana Bang persiapan terkait debat Cawapres? Ini bakal seru nih Bang. Besok ya? Iya. Tanggal 22 ya? Betul. Persiapannya kalau di lebih pada kita sebenarnya. Ya. Kita nanti nih jam 1 itu seluruh jubir tuh ada semacam workshop tuh untuk apa namanya, kan masing-masing nanti tuh menyebar ke semua banyak titik kan, untuk bisa lebih memahami apa yang disampaikan oleh paslon kan. Dalam hal ini Cawapres tuh. Tapi semua sebenarnya sudah ada, tinggal apa aja, tinggal semacam apa itu ya, mendinamiskan kembali aja sebenarnya. Nggak ada yang baru. Seperti Caimin nggak ada yang baru kan, materinya apa itu soal ekonomi digital dan lain-lain tuh ya. Semua, saya kira semuanya tahu itu, udah paham. Tinggal debat ini kan lebih bagaimana meyakinkan publik. Betul. Kalau dalam segi gagasan ada yang berbeda, ada yang sama kan. Kalau kita lihat dari segi gagasan tuh, kalau kita lihat debat yang pertama kemarin tuh kan banyak juga yang sama. Misalnya contoh persamaan antara Pak Anies dengan Pak Ganjar terkait merevisi kembali Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan? Terus kemudian undang-undang yang menghambat kebebasan berekspresi, bersuara, baik Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang tahun 46 tuh, undang-undang masih zaman Belanda punya itu kan. Kan relatif sama kan kalau kita lihat tuh, dan ada juga beberapa yang Pak Prabowo juga setuju kan. Nah, kalau saya lihat kecenderungannya pasti semua ingin bagus tuh. Nah, tinggal cara kan gitu kan. Cara, terus kemudian orang nanti akan melihat apa yang digagas itu sudah dilakukan nggak gitu. Dan tentunya dengan performanya masing-masing ya Bang. Yang itu kan ada dua, artikulasi, mengkomunikasikan gagasan, kemudian gesturnya, tensi emosinya, itu kan publik akan lihat semua nanti itu. Nah, saya kira
hal-hal yang begitu yang lebih publik ingin lihat. Kalau gagasan itu kan selain terpotong-potong, kalau kita lihat gagasan itu tidak utuh disampaikan dalam sebuah presentasi. Bahkan kalau ada yang utuh, kebanyakan kan masyarakat kita nggak nonton penuh. Betul. Kan banyak forum yang masing-masing paslon itu bicara penuh ya, dia waktu bicaranya banyak gitu. Tapi kan banyak orang nggak punya kemewahan untuk nonton secara kecuali generasi-generasi saya ini, generasi yang X, yang baby boomers mungkin sanggup dia dengan. Tapi kalau generasi milenial dan Gen Z itu, saya yakin dia nggak punya kemewahan untuk menonton panjang mereka. Justru malah yang ditonton video pendeknya aja. Pendek itu. Nah, terus yang kedua, kalau kita tidak ada debat, itu gesture stabilitas emosi orang itu nggak kelihatan secara total tuh. Jadi sosok paslon itu tidak total bisa dilihat oleh publik. Karena kan kalau di luar, kalau seandainya tidak ada debat, orang bisa dibangun citranya macam-macam kan, dibentuk, kemudian dibikin kegiatan-kegiatan. Tapi dengan debat ini, itu publik bisa melihatnya utuh nih. Mulai dari gagasan, stabilitas emosi, artikulasi komunikasinya untuk mengkomunikasikan gagasan, kemudian menangkap pesan. Kan banyak menangkap pesan itu penting. Misalnya contoh ya, saya ingin sampaikan begini. Ketika Pak Anies menyampaikan turunnya kualitas demokrasi kita, ya, tapi kan Pak Prabowo nangkapnya tidak ada demokrasi. Itu serius tuh. Jadi yang kita persoalkan bukan tidak ada demokrasi, tapi penurunan kualitas. Yang dibicarakan tuh kualitas demokrasi. Pertanyaannya, kualitas ini mau terus turun atau kita mau tingkatkan kualitasnya? Nah, yang dianggap Undang-Undang ITE, Undang-Undang tahun 46 itu menurunkan kualitas demokrasi, dan itu dikonfirmasi oleh banyak lembaga, dan bahwa kualitas demokrasi kita menurun itu bukan mengada-ngada itu kan. Nah, tapi kan Pak Prabowo menangkapnya bahwa ini kalau tidak ada demokrasi, Anda tidak jadi gubernur. Enggak, di zaman Orde Baru pun ada demokrasi, ada pemilu. Betul. Di zaman Orde Lama pun ada demokrasi terpimpin namanya ada. Kita sedang tidak bicara demokrasinya, tapi kita sedang bicara kualitasnya. Itu. Kita sedang bicara kualitas. Sama dengan indeks persepsi korupsi kan. Tidak mungkin tidak ada korupsi, di seluruh dunia pasti ada korupsi. Betul. Yang kita bicara itu adalah menekannya sehingga kualitas good governance itu baik. Yang merusak good governance itu kan korupsi. Nggak mungkin sempurna, yang sempurna itu cuma Tuhan. Tapi kita mau tingkatkan kualitasnya. Nah, tapi kalau daya tangkap paslon tidak tajam, itu menurut saya berbahaya. Karena itu nanti berkaitan dengan kemampuan dia. Kalau pemerintah menangkap informasi, memformulasikannya dalam kepala untuk membuat keputusan yang solid, itu kan nggak gampang tuh. Nah, karena itu tontonan besok ini lebih pada cawapres kan. Iya, betul. Dan saya yakin ini jauh lebih seru daripada capres. Kenapa ini jauh lebih seru? Karena ada yang ditunggu. Misalnya kalau kita lihat pembicaraan di ruang publik kan, sebenarnya yang ditunggu itu dua sebenarnya, antara paslon nomor 3 dengan nomor 2. Nomor 1 nggak terlalu banyak dibicarakan orang. Dalam hal ini Caimin kan. Kalau kata Mas Butet, saya mau nyaksikan Mahfud berdebat dengan Gibran gitu misalnya itu ya. Nah, itu yang jauh lebih menonjol sebenarnya. Kalau di kita sih saya kira Caimin dibocorkan juga di salah satu media kan oleh Tom Lembong kan. Caimin tuh daya tangkapnya tinggi dan dia fast learner tuh. Cepat dia menangkap sesuatu, belajar cepat karena emang pengalaman kan. Dia pernah jadi menteri, pimpinan DPR gitu, jadi aktivis sekian lama, jadi nangkapnya cepat. Nah, kalau kita lihat debat yang dilakukan KPU ini kan sebenarnya pada akhirnya untuk mencerminkan seberapa kualitas dan kapasitas dari calon presiden wakil presiden ini, Bang. Nah, kaitannya dengan debat cawapres yang akan dilangsungkan Jumat besok ini,
Caimin ada nggak ini apa namanya strategi ya khusus gitu atau ada persiapan khusus gitu menghadapi debat cawapres ini meskipun tadi abang udah bilang ya secara ini di atas kertas publik yang ditunggu-tunggu publik ini sebenarnya cawapres nomor 2 dan nomor 3 tapi kan bukan berarti saya pikir bukan berarti di kubunya Amin langsung pandang sebelah mata kan pasti akan ada persiapan gitu bang. Nah kira-kira apa ya? Ada persiapan khusus atau ada strategi yang akan ini nama Caimin? Setahu saya ya, Win ya, setahu saya tidak ada persiapan khusus. Cuman memang kalau saya melihat ya, waktu disepakati koalisi, yang heboh itu, kan disepakati koalisi, itu kan ada perbedaan pandangan antara Mas Anies sama Caimin. Yang mewakili partainya kan di PKB, misalnya contoh soal BBM bersubsidi buat sepeda motor, 6 juta buat ibu hamil, ini contoh-contoh aja yang diakui dalam sebuah podcast. Dia katakan Mas Anies juga nggak setuju gitu. Jadi sebenarnya bukan setuju nggak setuju, tapi diharmonisasi, disinkronize antara pikiran Caimin dengan pikiran Anies Baswedan yang sudah tertuang dalam gagasan kan sekian lama tuh. Udah jalan dengan narasi perubahannya itu. Jadi dalam proses sinkronis itu sebenarnya sudah chemistry-nya udah luar biasa. Jadi Mas Anies bisa memahami pikiran Caimin bisa memahami pikirannya Mas Anies dan kemudian sama-sama memformulasikan gagasan tuh yang dalam visi misi 148 halaman yang dibuat itu. Jadi sebenarnya dalam visi misi 148 halaman itu antara Mas Anies dengan Caimin itu sudah sama-sama paham. Nah waktu berjalan memang banyak diskusi kan. Itu testimoninya Tom Lembong juga begitu. Diskusi untuk apa? Semakin mempererat kesamaan pikiran itu, menyatu. Bagaimana pikiran dan gagasan itu terinternalisasi dalam diri masing-masing tuh. Kalau Anies kan sudah nampak, karena memang Anies lebih sering tampil di publik sehingga nampak antara pikiran gagasan dia itu nampak terinternalize dalam dirinya itu, sehingga menyatu itu dia. Nah, kalau saya yakin apa yang disampaikan Caimin juga menyatu, terjadi internalisasi dalam dirinya. Tapi kan publik juga mungkin menunggu itu. Karena selama ini kan yang dilihat publik ini Caimin ini banyak guyonnya kan. Guyon ini, guyon itu, yang kadang-kadang karena guyon-guyon itu substance-nya orang bisa nggak tangkap kan. Orang bisa nggak tangkap. Tapi nanti kita lihat lah. Kalau persiapan khusus nggak ada. Nah Bang, ini beberapa waktu lalu Gibran sempat mengeluarkan pernyataan bahwasannya di debat Cawapres 22 Desember nanti ini dia menurut Gibran itu nggak ada lawan berat. Gimana tanggapannya Bang? Ya kan Gibran punya pengalaman kan. Kalau dilihat dari segi pengalaman, maka hanya Gibran yang punya pengalaman debat. Walaupun debatnya itu kan dengan lawan yang kalau kata Jawa orang Tengah ya Bang. Kalau kata orang Medan kan lawannya ecek gitu loh, lawannya itu ya kan. Tapi paling tidak dia punya pengalaman berdebat. Dibandingkan antara Caimin dengan Pak Mahfud. Itu satu. Yang kedua, hati-hati Win, debat kita ini itu dibatasi oleh waktu. Ada timer. Jadi moderator itu sebagai timekeeper aja tuh. Waktu habis. Jadi kalau kita lihat kemarin tuh, pertama dia membaca pertanyaan. Para ahli itu kayak undian tuh, kayak cerdas-cermat kan. Nah, itu yang dugaan saya dengan pola kayak gitu. Kalau kita lihat KPU kita ini, kalau dulu kan para panelis mengartikulasikan pikirannya, kemudian memformulasikan pertanyaan, ya kan, sehingga kemungkinan bocor itu kecil sekali. Artinya pertanyaan itu nggak didirect. Hanya langsung dari panelis. Dari panelis ada dalam kepala dia. Ya betul. Sehingga kalau orang mau nanya, besok mau nanya apa, itu tidak ada salinannya, tidak ada tertulis. Kalau ini kan ditulis nih. Udah diarahkan. Jadi karena ditulis itu, potensi bocornya pertanyaan KPU itu tinggi sekali.
sangat tinggi karena tertulis kan. Walaupun di depan TV ya segel macam-macam dibuka, itu kan kita paham lah itu ya. Copot lagi segel lagi ya, segel kan gitu macam-macam itu gitu. Jadi kalau saya lihat kelemahan debat kita kemarin itu adalah yang pertama, besar kemungkinan pertanyaan itu bocor. Ya kan, diduga bocor, besar kemungkinan dugaan saya itu bisa bocor sehingga orang bisa akses. Nah, sehingga orang bisa berspekulasi mempersiapkan diri dulu nih. Yang kedua adalah waktu yang terbatas untuk orang saling lempar tuh. Jadi terbatas sekali ruang untuk mengeksplor pikiran orang. Nah, itu yang membuat orang bisa bagaimana? Ngomong pertama 4 menit nanti itu. Gagasan, pikiran macam-macam tuh ya. Itu bisa di feeding itu. Ya nggak susah tuh kan, bisa dihafal macam-macam gitu. Nah, yang kedua tanya jawab. Bertanya 1 menit, menjawab 2 menit gitu. Nanti ditanggapin lagi 1 menit lagi. Jadi keterbatasan keterbatasan waktu itu yang membuat nanti lebih banyak gimmicknya daripada substance-nya. Contoh, coba lihat hasil debat pertama. Apa yang paling menonjol? Mas Anies. Saya ini nggak butuh jabatan, sorry gitu. Yang kayak gitu yang jauh lebih menonjol di ruang publik ketimbang substance-nya. Karena apa? Karena waktu yang sangat terbatas tuh, Nah, karena itu menurut saya akan sulit memprediksi bagaimana debat besok seperti apa kalau orang tidak punya kecakapan untuk memainkan gimmick tuh. Jadi saya tetap yakin bahwa besok itu gimmick lebih dominan daripada substansi. Masih sama kayak yang kemarin. Iya, sama. Misalnya kayak lagi contoh, saya mau ambil lagi. Misalnya ketika Anies mengatakan bahwa angin tidak ada KTP. Padahal kan sebenarnya dia sederhana sebenarnya yang mengatakan polusi di Jakarta itu bukan hanya karena kendaraan bermotor di Jakarta saja, tapi juga ada variabel di luar dari PLTU datang tuh. Kalau hanya variabel kendaraan bermotor di Jakarta, maka harusnya tiap hari polusinya itu buruk. Tapi kan ada kadang-kala buruk, ada kadang-kala bagus, ada kadang-kala standar gitu. Turun lah. Karena memang anginnya membawa polutan dari PLTU itu kan. Nah, tapi kan orang nggak bicara lagi substansi itu, orang bicaranya itu angin nggak bawa KTP. Kalau nyalahkan angin ya nggak usah ada pemerintahan, kata Pak Prabowo kan. Nah, yang kayak gitu nanti yang akan lebih menonjol nanti dugaan saya ya. Ini kembali ke soal Caimin. Di beberapa kasus Caimin kan sempat mengeluarkan statement-statement yang agak menyinggung, yang kontroversial. Misalnya yang terakhir itu yang soal warga Bekasi itu kan. Nah, dari pihak Amin sendiri ada nggak kekhawatiran Caimin mengeluarkan statement-statement yang blunder kayak yang udah dilakukan gitu. Terus antisipasi apa yang dilakukan? Karena ini kan kembali ke karakter ya Bang. Kita sama-sama tahu karakter Caimin beda dengan Pak Anies nih. Caimin kan memang dia lebih ngomongnya tuh lebih blak-blakan gitu ya. Ya beda dengan Pak Amin yang lebih terstruktur gitu. Menyuruh Mas Anies seperti Muhaimin itu sama sulitnya menyuruh Muhaimin sama seperti Anies. Betul. Itu kita udah sama-sama paham lah karakter duanya. Jadi memang guyon, hal-hal yang substansi disampaikan dengan guyon misalnya, terus bahasa-bahasa yang memang di bawah, cenderung di menengah bawah, misalnya di Bekasi ini mall di mana-mana. Tapi warganya dompetnya tipis gitu. Orang bukan warga, orang Bekasi katanya ya kan, dompetnya tipis. Kalimat yang maksudnya bercanda tapi menyinggung. Dompetnya tipis. Cuman begini dia itu. Karena itu dugaan saya di Bekasi Amin menang. Kenapa? Karena nggak ada orang Bekasi yang marah. jadi pemaafan terhadap
perilaku Muhaimin itu udah begitu, orang udah paham ya. Walaupun ada sebagian orang mengatakan waduh Caimin ini udah over guyon gitu ya. Tapi besok kita lihat aja. Besok kita lihat apakah Caimin bisa atraktif berselancar di antara gimmick dan substansi itu dalam waktu. Karena gini, kalau Mas Anies sudahlah, orang udah bilang semua oke lah. Dia bisa menghitung 120 kata dalam 2 menit misalnya. Dia bisa hitung. Jadi setiap kata-kata yang keluar itu dan terukur. Begitu habis ting gitu atau ting habis gitu. Jadi dia bisa ngepas. Kan orang banyak yang mengukur kan. Misalnya Pak Prabowo 80 kata gitu. Dia 120 kata gitu. Jadi ngomongnya konsisten gitu. Nah, kita lihat besok Caimin dia punya kemampuan seperti itu atau tidak. Nah, ini masih kaitannya dengan Caimin, Bang. Selain kadang bercanda mendung, belakangan Caimin juga terkenal yang suka ngumbar janji nih. Nggak janji gitu ya, kalau nanti kami terpilih jadi capres, jadi presiden dan wakil presiden, kami akan seperti ini gitu ya. Nah, sebenarnya ini memang bagian dari strategi atau ternyata memang karakter Caimin yang seperti itu, atau memang sebenarnya ini udah didiskusikan sebelumnya dengan Pak Anies gitu. Kalau supaya janji Caimin itu dengan gaya yang berbeda dengan sebenarnya nggak didiskusikan, by nature aja. Anies natural yang kita lihat dia sangat serius. Coba lihat guyonnya Anies itu pun nampak serius. Coba lihat guyonnya dia. Misalnya cara ngeritiknya juga kan, coba bikin metafor tuh. Misalnya ketika mengatakan ya etika itu mulai dari kepala gitu segala macam. Yang bisa diguyonkan sebenarnya, tapi ya dia emang kayak gitu, nggak bisa kita bentuk. Nah, Muhaimin sebaliknya, kalau saya mengatakan ini kayak yin and yang aja nih, dua-dua ini. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, nggak usah diformat, tinggal masing-masing komitmen pada substansi. Itu satu kata kunci itu, masing-masing komit pada substansi. Contoh, ketika dia berjanji kalau terpilih akan memberikan bantuan modal 10 juta tanpa agunan, tanpa bunga. Itu sangat masuk akal. Sangat masuk akal untuk dikerjakan. Kur kita tanpa agunan misalnya. Kur kita ini masih pakai agunan. Saya kalau mau ngambil kur pakai agunan. Padahal bisnis kita itulah sebenarnya kolateralnya. Kan bisa dihitung. Kayak dagangan kita ini. Dagangan tiap hari retail ketahuan. Berapa yang terjual, berapa yang masuk, berapa untung, bisa ketahuan kok. Sebenarnya bank itu kalau dia mau agak capek sedikit saja, dia bisa lihat kemampuan membayar kredit. Baik per hari, per minggu, per bulan, dia bisa tahu. Tapi tetap dia butuh agunan. Itu mempersulit. Padahal pinjamannya itu cuma 500 juta. Untuk orang mengembangkan itu kan. Nah itu problem perbankan kita. Nah karena itu perlu ada direction dari pemerintah, dari otoritas politik. Nah karena itu memungkinkan yang disampaikan oleh Caimin itu untuk memberikan pinjaman modal 10 juta tanpa bunga, tanpa agunan, itu sangat mungkin. Nah Bang, ini masih kaitannya dengan Caimin ya. Publik juga ada yang menilai bahwasannya Caimin ini dalam tanda kutip musuh dalam selimut bagi Pak Anies gitu ya, karena statement dan janji yang dikatakannya seringkali menjadi kontroversial gitu. Contoh? Nah, bagaimana Abang melihatnya itu Bang? Ya contohnya yang mana yang kontroversial? Yang ya misalnya ya kayak tadi tuh yang di Bekasi bercanda-bercandanya gitu ya, menyinggung masyarakat, terus ini gitu ya, terus kayak tadi itu yang soal kur tadi gitu ya. Ada masyarakat yang menilainya ini kontroversial gitu, dan apakah ini nggak merugikan nanti dengan pasangan Amin gitu Bang? Kalau kita lihat dari tren meningkat. Oh ya? Iya naik kalau dilihat dari tren. Kalau saya ya, contoh saya ini dengan teman-teman di KIB itu masuk ke Jawa Timur tuh dari bulan Februari tahun ini.
Februari tahun ini. 2023. Udah berapa itu? 10 bulan yang lalu. Awal-awal tuh terasa berat masuk Jawa Timur itu. Tapi begitu masuknya Caimin terasa lebih longgar di Jawa Timur tuh. Nah karena itu kita jadi tambah optimis tuh bahwa tadinya popularitas dan elektabilitas Anies itu kecil, itu berangsur-angsur jadi besar. Itu variabel Muhaimin. Betul, pertanyaan-pertanyaan ini ada. Pertanyaan-pertanyaan itu ada, tapi lebih dari stereotype. Kalau menurut saya belum terbentuk fakta yang kuat. Karena masing-masing calon, kalau kita lihat Pak Mahfud juga ada gitu yang begitu-begitu. Ini kan mau dilekatkan di mana nih? Kalau kita mau lihat Gibran juga ada. Asam sulfat macam-macam gitu kan ada. Tapi tinggal sekarang itu orang mau ngezoom yang mana? Kalau dilihat dari segi kefatalan jauh lebih fatal. Asam sulfat jauh fatal sekali itu. Kesalahan yang sangat berarti kan. Nah, belum lagi pelanggaran kampanye yang walaupun bagi KPU tidak dikatakan pelanggaran gitu. Nah, jadi emang ada plus minusnya, Win. Ada plus dan minusnya. Kita nggak dapatkan kesempurnaan jadi Caimin juga ada minusnya tapi juga banyak plusnya gitu. Anies juga ada minusnya tapi banyak plusnya. Dan ini ketika dipasangkan menurut saya nanti waktu akan lebih melihat kalau 3 produk ini 01, 02, 03 itu kan selama ini dikatakan A, B, C. Jadi orang yang suka kepada 1, 2, dan 3 dia belum tentu pernah ketemu. Dan dia belum tentu tahu juga ketika dia suka, dia nggak betul-betul tahu betul terhadap yang dia suka ini. Ketika dia tidak suka, sebenarnya juga dia nggak tahu nih yang tidak dia suka ini. Nanti kalau dalam bisnis namanya product knowledge tuh. Pemahaman terhadap produk ini sebenarnya dia nggak tahu. Terus kenapa dia dikatakanlah membeli X gitu? Ya karena kata orang-orang begitu. Kenapa dia beli Y? Ya karena kata orang-orang kayak begitu-begitu. Nah, debat ini menurut saya itu adalah semacam membuka awareness publik untuk melihat produk ini nih yang mereka akan pilih, calon pemimpin yang mereka akan pilih untuk menampakkan seorisinalnya mungkin. Dan ini dugaan saya akan panjang sampai dengan Juni. Jadi nanti setelah 14 Februari akan ada debat lagi di bulan Juni, sehingga panjang ini kemampuan publik untuk melihat keaslian orang itu jauh lebih tersedia itu. Jadi orang nanti betul-betul dapat dagingnya betul tuh ya, yang dia pilih itu. Karena saya nggak percaya dengan gimmick. Kalau dalam jangka pendek mungkin jualan gimmick, kemudian langsung closing gitu, selesai. Tapi kalau ini waktunya panjang, itu nanti ada hukum kepuasan yang menurun tuh, law of diminishing return tuh. Lama-lama orang jenuh dan orang akan lihat keaslian orang itu seperti apa itu. Karena itu menurut saya forum-forum debat ini penting karena hanya inilah satu-satunya arena untuk memperlihatkan produk kepemimpinan yang akan datang ini ke publik masyarakat. Ke masyarakat. Ini nih produknya tuh. Dia akan nampak tuh. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti plus tambah lagi ada yang 1 tidak masuk, 2 masuk, nanti dilaga lagi. Jadi ini semacam kompetisi yang menurut saya sehat dengan kompetisi panjang itu. Makanya saya lebih cenderung mendorong itu 2 putaran. Supaya tidak shortcut, masyarakat memilihnya itu dengan pengetahuan yang lebih utuh. Bang, tadi di awal Abang sempat menyinggung gagasan melalui debat capres yang kemarin gitu ya. Apakah gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Pak Amin di debat capres kemarin itu kembali akan dibawa oleh Caimin di debat cawapres besok? Terus kemudian kira-kira gagasan-gagasan apa yang menurut pandangan timnya Abang di Amin itu yang
lebih baik dari dua pasangan lainnya gitu ya, dari sisi gagasan, Bang? Tergantung mana. Kalau dalam isu demokrasi dan HAM, kami meyakini kami lebih kuat ketimbang pasangan yang lainnya itu. Jadi jelas tuh, demokrasi harus diperkuat. Karena itu salah satu variabel penting dalam demokrasi adalah kebebasan orang untuk berpendapat. Itu salah satu variabel yang paling penting. Dan di situ juga ada hak asasi manusia itu, bahwa orang bebas berekspresi, menyatakan pendapat yang diatur dalam konstitusi kita. Kebebasan orang berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Dan itu nggak boleh dibatalkan oleh undang-undang di bawahnya. Nah, ini jadi lucu nih. Jadi the source of law-nya mengatakan bebas, tiba-tiba ada turunan undang-undangnya itu, turunan peraturannya itu menjadi tidak bebas, jadi menihilkan undang-undang dasar. Nah, kalau itu harus dikembalikan, yang membuat kita. Nah, yang kedua adalah dari segi ekonomi, sistem ekonomi. Kita tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi itu nggak menggambarkan struktur apa-apa dari dinamika masyarakat kita itu. Nggak menggambarkan apa-apa. Kalau ada, ini ngambil ilustrasinya Tom Lembong ya, saya kutip Tom Lembong ini. Kalau ada 10% meningkat pertumbuhannya 100%, 10% meningkat 100%, kemudian 90% ini terkonstruksi 5%, maka pertumbuhannya 5,5%. Pertanyaannya muncul, pertumbuhan ini oleh siapa, untuk siapa ini? Nah, karena itu kita lebih, selain dia tumbuh, tapi pertumbuhan ini dinikmati seluas-luasnya oleh masyarakat itu. Jadi yang menikmatin itu semakin lebar. Yang istilah kita dulu di zaman Orde Baru itu pemerataan. Jadi kalau nggak dimulai dari sekarang, kita ingat ya, di Orde Baru itu stabilitas ekonomi, stabilitas pertahanan, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, reformasi. Kita nggak pernah address ini pemerataan ini. Bahkan disparitasnya makin lebar. Ya, yang kaya tambah tumbuh kaya. Bahkan di zaman Covid, pertumbuhan orang kaya meningkat tuh di zaman Covid tuh. Nah, kalau ini tidak cepat kita beresin, maka ini akan menjadi gap yang lebar terus. Dan itu akan susah kalau dia sudah jadi gap dan dia sudah berkerak, itu akan repot, Win. Nah, karena itu bagi kita ini starting point untuk mendapatkan kepemimpinan yang concern untuk melakukan pemerataan pertumbuhan. Jadi bukan hanya tumbuh tinggi, tapi tumbuhnya merata. Itu penting. Nah, ini yang saya kira tidak ada di pasangan yang lain tuh. Kan dua-dua mengatakan lanjutkan aja. Jadi kalau yang sudah ada ini lanjutkan aja gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, kalau kita mengacu ke debat capres yang di awal kemarin, Bang, Pak Anies tuh kan ya kita harus akui lah leadingnya di panggung debat kemarin itu. Debat cawapres besok, akankah Caimin menjadi sosok seperti Pak Anies kemarin, atau justru malah ini ya kebalikannya gitu, Bang? Dugaan saya ya. Dugaan saya jauh lebih menarik Caimin besok daripada Pak Mahfud. Oh gitu. Dugaan saya begitu. Karena gini, di dalam debat-debat yang paling penting itu adalah kontrol, self control. Ya. Jadi emosi. Saya boleh pinter, saya boleh banyak literatur yang saya baca, full literatur kaya gagasan, tapi ketika self control lemah, buyar semua tuh. Iya. Buyar semua itu. Emosi mulai kepancing. Sebenarnya kalau kita lihat Pak Prabowo kurang apa? Sekolah di Amerika, bacaan kita bahasa Indonesia, Win. Bacaan dia buku-buku dalam bahasa Inggris tuh, artinya dia dari sumber utamanya itu. Tapi karena self control tidak baik, itu yang membuat yang ada dalam kepala itu nggak keluar tuh. Artinya abang melihat terkait 3 cawapres ini,
Pak Mahfud ini rentan di urusan self control nih. Dugaan saya ya, dugaan saya. Jadi gini. Kalau Gibran Bang, anak muda ini kan emosinya cenderung labil. Tapi kan kita belum tahu karena dia lebih banyak menyembunyikan dirinya di ruang publik kan. Ya. Kita nggak tahu. Kalau Pak Mahfud menurut saya, Pak Mahfud nggak tahan diserang. Dugaan saya. Jadi kalau saya ada di situ, maka saya serang dulu tuh. Jadi kayak Anies kemarin langsung sebenarnya menurut saya itu soft attacking sebenarnya yang disampaikan Anies itu kurang tajam menurut saya. Langsung nyerang. Kalau menurut saya ya. Jadi dalam prolog dia 4 menit itu dia bicara soal anak muda di sini, calon wakil presiden, tapi ribuan anak-anak muda di luar sana dan seterusnya. Terus yang kedua soal Harun Al-Rashid kan. Nah, tapi itu masih soft menurut saya, kurang tajam. Tapi itu saja sudah cukup itu untuk merangsang emosinya Pak Prabowo kan. Nah, kita nggak tahu besok kalau yang mulai Caimin kan apakah nggak tahu format debat KPU. Kalau kemarin nomor 1 dulu yang mulai, apa ini nomor 3 dulu yang mulai? Karena nanti sangat ditentukan itu. Karena siapapun yang mulai, menurut saya dia harus yang mendinamisir perdebatan itu. Sama kayak Anies kemarin. Anies kalau tidak dia mulai dengan kayak gitu, saya yakin debat itu akan flat, datar aja. Itu karena normatif aja. Karena ada pertama itu di trigger di pertama itu membuat kehangatan perdebatan itu jauh lebih berisi itu. Jadi itu kita nggak tahu besok itu. Yang bicara pertama itu siapa? Yang KPU kasih kesempatan. Apakah tetap pasangan nomor 1 atau nomor 3 atau nomor 2? Itu sangat menentukan. Oke, Bang, terakhir Bang. Kalau dari sisi Amin, Abang sebagai juru bicara Amin gitu ya, lewat debat cawapres besok, apa sih sebenarnya yang diharapkan Bang gitu ya? Diharapkan dari sosok Caimin gitu ya, diharapkan buat pasangan Amin gitu, dan diharapkan buat KPU juga sebagai penyelenggara kan? Ya kalau kita tentu berharap Caimin membuat kejutan ya, yang nanti kemudian bisa jadi spotlight publik tuh, yang dilihat. Ini tiga-tiganya ini semua penuh dengan sakwa sangka. Tadi Pak Mahfud kita udah bicara, Gibran dikatakan takut debat gitu ya, Caimin dikatakan terlalu banyak guyon, sehingga nanti ini banyak blundernya macam-macam. Itu kan semua ini punya gaya masing-masing nih, punya stylenya masing-masing. Karena itu menurut saya kita tunggu dan mudah-mudahan Caimin bisa menjadi variabel penting dalam perdebatan itu yang dilihat publik. Dan dapat penilaian positif kan. Karena memang walaupun debat ini tidak signifikan secara kumulatif, ada yang bilang 5%, ada yang bilang 50% efeknya dari swing dan undecided voters. Betul, 5-10 dibandingkan 100% itu kecil. Tapi untuk pertarungan yang ketat sekarang ini, 3% itu aja penting. Jadi bayangkan kalau Pak Prabowo turun 3, Anies naik 3, itu menjadi signifikan tuh. Nah itu yang menurut saya mudah-mudahan Caimin bisa membuat lompatan itu. Oke. Nah kalau untuk penyelenggara KPU-nya Bang, hasil evaluasi dari debat capres kemarin gitu ya, ada sebenarnya mulai dari debat pertama sudah disampaikan ke KPU. Pertama soal podium, kayaknya besok ada. Kayaknya besok disiapkan podium gitu ya, untuk supaya lebih formal, nggak seperti itu yang kita tonton kemarin. Yang kedua, supaya panelis itu dikasih waktu 1 menit untuk memformulasi pikirannya sekaligus merumuskannya jadi pertanyaan dalam waktu 1 menit. Kan berapa panelis bisa dihitung waktunya itu, sehingga pertanyaan itu genuine, memang betul-betul dia berkualitas. Ini kan dalam amplop yang disegel ya. Iya, dalam amplop yang disegel yang besar kemungkinan bocor. Dan kalau saya jadi panelisnya saya nggak mau. Kenapa? Saya cuma ambil undi gitu loh. Jadi itu kan sebenarnya kita merendahkan kapasitas para panelis kan. Betul. Profesor, doktor hanya untuk mengambil itu, kasih kepada moderator membacakan, habis itu duduk lagi gitu loh.
Ya menurut saya nggak perlu profesor kalau hanya tugasnya kayak begitu. Itu yang bahkan kan di ini lagi mereka itu di konsinyir mereka di sebuah hotel gitu. Untuk apa gitu loh maksudnya. Jadi debat kita ini harus lebih cair, terbuka dan jauh lebih dinamis. Nah memang nanti ini PR yang pendek untuk terus mendesak KPU supaya semakin sempurna. Tapi yang ke depan menurut saya harus ada semacam komite debat kayak di Amerika. Ya, itu semacam komite debat. Jadi emang komite debat itu emang nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Itu menjadi seru ya buat kita baik di pilkada nanti di bawah. Dan sebenarnya nggak perlu banyak penonton. Oh ya. Tim sorak itu menurut saya nggak perlu. Malah ganggu ya Bang. Ya kalau lagi bicara hore, jadi tim sorak itu nggak perlu, biar dia satu forum dan tidak perlu di pelataran gedung KPU, kan bisa di dalam ruangan, bisa di hotel, bisa di tempat yang jauh lebih nyaman. Itu kan panas tuh, banyak calon-calon kemarin tuh sampai panas kan? Karena itu pelataran tuh, saya nggak ngerti juga KPU. Harusnya palingnya dibatasin gitu ya Bang, jumlah yang hadir gitu. Iya, selain dibatasin juga ruangannya itu kan halaman pelataran tuh, terasnya KPU kan, yang bisa dibikin di sebuah hotel di mana jauh lebih sejuk, lebih dingin. Ya, Bang, nggak terasa udah setengah jam lebih kita ngobrol. Sebelum kita bubar kita kopi dulu Bang, ini Bang, nasi rumput dulu. Alhamdulillah. Besok hadir rencana Bang? Saya nggak hadir. Oh nggak? Oke. Malas gitu-gitu. Bang, apapun lebih enak lihat di TV. Iya. Bang, apapun itu, semoga besok debat besok Cawapres di Jumat 22 Desember besok berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan dan masyarakat semakin jelas bisa menilai bagaimana kualitas dan kapasitas dari masing-masing cawapres kita dan 3 pasang itu tentunya. 3 pasang itu. Bang Andi, makasih banyak udah mau berbagi dengan kami. Sama-sama. Harapan kami nggak kapok mau hadir lagi besok mari. Ini kosong pasti datang aja. Siap. Oke Sobat Forum, itu tadi obrolan kami dengan Abangda Andi Sinulinga, juru bicara dari pasangan Capres Cawapres Amin. Saksikan terus Forum Ngobdar, tentu saja di Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.